Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Dari berbagai kisah, yang menarik sekaligus cukup penting adalah kisah tentang pertandingan antara ahli sihir Fir'aun dengan Nabi Musa. Mengapa? Karena dalam hitungan menit para penyihir langsung menyatakan keimanannya. Yang lebih hebat, walaupun Fir'aun mengancam akan menyalib mereka, tetapi ancaman tersebut tak menggoyahkan keimanan mereka para ahli sihir. Mengapa sampai demikian? Bagaimana mereka yang sebelumnya kafir, namun dalam hitungan menit memiliki keimanan, bahkan siap untuk ditebus dengan nyawa? Berikut sekilas mengenai peristiwa tersebut. Para rasul yang diutus oleh Allah dibekali dengan mukjizat, yaitu sesuatu yang luar biasa yang tidak mampu dilakukan atau ditiru oleh orang lain. Mukjizat ini sebagai bukti bagi umat yang disuruh oleh rasul tersebut bahwa ia benar-benar seorang utusan Allah. Satu dari kemukjizatan Nabi Musa alaihissalam adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular. Mengapa Allah memberi Nabi Musa kemukjizatan yang bagai sihir? Karena di masa itu praktek perdukunan dan sihir merebak di tengah umat. Fir'aun juga menganggap bahwa apa yang dilakukan Musa tak lebih dari sihir. Untuk mengalahkan Musa, maka ia memerintahkan agar mengumpulkan seluruh tukang sihir. Al-Quran menyebutkan tentang peristiwa ini di 5 surat, tetapi yang cukup panjang hingga puluhan ayat ada dalam 3 surat, yaitu pada surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, lalu surat Al-A'raf atau surat yang ke-7, dan surat Thaha, surat yang ke-20. Mengapa kisah ini diulang beberapa kali dan sampai puluhan ayat? Satu di antara hikmah terpenting yang dapat diambil adalah ikrar keimanan para penyihir. Fir'aun menganggap berubahnya tongkat Musa menjadi ular hanyalah sihir. Begitu juga dengan para penyihir yang dikumpulkannya. Dan mereka yakin akan menang. Bahkan Al-Quran menceritakan bagaimana janji Fir'aun bila mereka menang. Karena yakin akan menang, maka ia sengaja mengumpulkan rakyatnya untuk menyaksikan bagaimana kekalahan Musa. Jumlah penyihir yang dikumpulkan menurut riwayat ribuan orang. Bahkan ada juga yang menyebutkan angka hingga puluhan ribu orang. Banyaknya jumlah penyihir ini sekaligus membuktikan bahwa di masa itu ilmu sihir banyak dilakukan umat. Tak salah bila salah satu kemukjizatan Nabi Musa adalah tongkat yang berubah menjadi ular. Seperti sihir, namun pada hakikatnya bukan sihir. Saat pertandingan dimulai, Nabi Musa alaihissalam mempersilahkan mereka untuk memainkan sihirnya terlebih dahulu. Ribuan tali dan tongkat yang mereka bawa dilemparkan ke tengah medan pertandingan. Dan dalam sekejap yang terlihat oleh mata penonton, ribuan ular jalan merayap. Nabi Musa dilemparkan tongkatnya, lalu berubah menjadi ular yang besar, dan dalam waktu singkat seluruh ular penyihir habis dimakannya. Menyaksikan apa yang terjadi saat itu juga para tukang sihir langsung bersujud dengan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun." Mengapa mereka langsung beriman? Padahal beberapa menit sebelumnya mereka menganggap Musa dan Harun hanyalah penyihir dan yakin akan mampu mengalahkannya. Sebagai penyihir atau mereka yang mengetahui tentang ilmu dan seluk-beluk sihir, mereka mengetahui berdasarkan ilmu dan dapat membedakan mana sihir dan mana bukan. Menyaksikan tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular dan melahap seluruh ular yang ada, mereka yakin bahwa Musa bukanlah penyihir, tetapi sebuah kemukjizatan yang tak mungkin mampu dikalahkan. Kekuatan tersebut berasal dari Rabbul Alamin, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan tersebut bukan Fir'aun atau yang lain, tetapi Tuhan seperti yang disampaikan oleh Musa dan Harun alaihissalam. Karena itu mereka langsung mengikrarkan keimanannya dan menjelaskan bahwa yang mereka imani adalah Tuhan Musa dan Harun. Karena yakin, maka sewaktu Fir'aun mengancam akan membunuh dengan menyalib tubuh mereka, ancaman tersebut sama sekali tak menggoyahkan keimanan para ahli sihir. Mereka justru menjawab ancaman tersebut dengan doa, "Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman." Dalam ayat yang lain, mereka berdoa, "Rabbana afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin." Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.
Dalam surat Thaha, doa yang disampaikan mereka dengan redaksi yang artinya, sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Mengapa doa mereka saling berbeda dalam setiap surat? Kisah ini disampaikan berulang kali dengan penekanan yang berbeda. Dan jangan lupa, jumlah para penyihir bukan satu orang, tetapi ribuan orang, bahkan mungkin hingga puluhan ribu orang. Sehingga bukan bertentangan, tetapi bisa jadi doa dari beberapa penyihir. Jadi doa termasuk kisah yang disampaikan saling melengkapi antara surat yang satu dengan surat yang lain. Pertandingan antara Musa dan Harun dan dengan para penyihir ini oleh Fir'aun sengaja dipertontonkan di hadapan rakyat dengan tujuan agar mereka menyaksikan kekalahan Musa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ikrar keimanan para penyihir membuat sebagian rakyat mengikuti jalan mereka dengan masuk Islam. Yang termasuk penting dari pelajaran dalam kisah ini adalah bagaimana keimanan yang dilandasi dengan ilmu mampu menembus ke dalam relung jiwa seseorang. Dengan keimanan yang mantap ini juga, maka resiko apapun tak akan mampu menggoyahkan iman mereka. Demikian kisah para penyihir Fir'aun yang sebelumnya dalam keadaan kafir, namun dalam hitungan menit langsung memeluk Islam dan memiliki keyakinan yang sangat kuat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.